Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Sebelum kita memulai membahas mengenai bahasa query pada SQL, saya akan memperkenalkan dari kelompok 8, yaitu yang pertama Salmari Ayah dari NIM 030, kemudian ada Zunaira Istiana dari NIM 031, dan yang terakhir yaitu Eka Kristiana NIM 032. Langsung saja ke materi, yaitu query. Query adalah pernyataan atau permintaan informasi tertentu dari sebuah basis data yang ditulis dalam format tertentu. Metode membuat query yaitu yang pertama, memilih parameter yang disediakan pada menu. Metode ini mudah digunakan namun tidak fleksibel karena pengguna hanya menggunakan pilihan parameter yang terbatas. Yang kedua yaitu query by example. Metode query yang disediakan sistem dalam bentuk record kosong dan pengguna dapat menentukan file dan nilai tertentu yang akan digunakan dalam query. Yang ketiga, bahasa query atau query language. Query language adalah bahasa khusus yang digunakan untuk melakukan query pada sebuah basis data. Bahasa query merupakan salah satu metode yang paling rumit, namun lebih fleksibel. Salah satu penggunaan bahasa query yang populer saat ini adalah SQL. Pernyataan SQL. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language. SQL juga sering disebut sebagai bahasa query, merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Elemen SQL yang pertama yaitu pernyataan, yang kedua nama, yang ketiga tipe data, yang keempat konstanta, yang kelima ekspresi, dan yang keenam adalah fungsi bawaan. Elemen SQL yang pertama yaitu pernyataan. Pernyataan adalah perintah SQL yang meminta sesuatu tindakan kepada DBMS. SQL memiliki kira-kira 30 pernyataan. Yang pertama yaitu alter, yaitu mengubah struktur tabel. Commit mengakhiri sebuah eksekusi transaksi. Create membuat database. Delete menghapus data pada tabel. Drop menghapus database pada tabel. Grant memberikan hak atau izin akses oleh administrator server kepada user. Insert menyisipkan data baru ke dalam tabel. Revoke menghapus hak akses pada tabel dan view dari user. Rollback mengendalikan pengeksekusian transaksi yang membatalkan transaksi yang dilakukan. Select mengambil data atau menampilkan data dari tabel. Update merubah data pada tabel. Yang kedua yaitu nama. Nama digunakan sebagai identitas bagi objek-objek pada DBMS. Contoh objek pada DBMS adalah tabel kolom. Elemen yang ketiga yaitu tipe data. Macam-macam tipe data ada dua, yaitu tipe data string dan tipe data numerik. Tipe data string yaitu char, string karakter dengan panjang yang tepat, varchar, string karakter dengan panjang yang tidak tetap, ya, teks yaitu string teks berukuran kecil, medium teks, string teks berukuran sedang, kemudian long text yaitu string teks berukuran besar. Yang kedua itu tipe data numerik. Tipe data numerik yaitu ada int, integer dengan nilai standar, float bilangan desimal, dan double bilangan desimal. Untuk elemen yang keempat yaitu ekspresi. Ekspresi adalah segala sesuatu yang menghasilkan nilai. Ekspresi digunakan untuk menghitung nilai. Simbol-simbol yang digunakan pada ekspresi aritmatika yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan.
Elemen yang kelima yaitu fungsi agregat. Fungsi adalah sebuah subprogram yang menghasilkan suatu nilai jika dipanggil. Fungsi agregat adalah fungsi standar di dalam SQL, suatu fungsi yang digunakan untuk melakukan summary, fungsi statistik standar yang digunakan pada suatu tabel atau query. Selanjutnya yaitu kelompok pernyataan SQL. Nah, kelompok pernyataan SQL sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu DDL, DML, dan DCL. Untuk DDL singkatannya yaitu Data Definition Language. Nah, DDL sendiri merupakan kumpulan perintah MySQL yang digunakan untuk membuat data atau create, mengubah atau alter, menghapus atau drop, dan mendefinisikan mendata dari objek-objek database. Kemudian selanjutnya yaitu DML. DML sendiri merupakan perintah MySQL yang digunakan untuk mengolah atau memanipulasi data dalam tabel. Kemudian untuk DCL sendiri yaitu perintah MySQL yang digunakan untuk melakukan pengontrolan data dan server database. Nah, untuk pernyataan-pernyataan dalam DDL sendiri itu ada banyak, yaitu yang pertama yaitu create. Create itu membuat database. Nah, sintak yang digunakan yaitu create spasi database spasi nama database titik koma. Nah, nama database sendiri itu tidak boleh mengandung spasi dan tidak boleh memiliki nama yang sama antar database. Selanjutnya yaitu pernyataan drop. Drop itu menghapus database. Untuk sintak yang digunakan yaitu drop spasi database spasi nama database titik koma. Yang ketiga yaitu membuat tabel. Sintak yang digunakan yaitu create spasi tabel spasi nama tabel titik koma. Selanjutnya yaitu menghapus tabel. Untuk sintak yang digunakan yaitu drop spasi tabel spasi nama tabel titik koma. Untuk yang kelima yaitu mendefinisikan null atau not null. Sintak yang digunakan yaitu create spasi tabel spasi nama tabel titik koma. Yang keenam yaitu menambah kolom baru pada tabel atau biasa kita sebut sebagai alter. Sintak yang digunakan yaitu alter spasi tabel spasi nama tabel spasi add spasi field baru tipe titik koma. Untuk pernyataan DDL selanjutnya yaitu mendefinisikan nilai default. Nah, untuk mendefinisikan nilai default kita bisa menggunakan sintak yaitu create spasi tabel spasi nama tabel kurung buka field 1 kurung buka tipe data 1 koma field 2 spasi tipe data 2 spasi default spasi nilai kurung tutup titik koma. Selanjutnya yaitu mendefinisikan primary key pada tabel. Nah, sintak yang digunakan yaitu create tabel spasi nama tabel kurung buka field 1 spasi tipe data 1 spasi not null primary key koma field 2 spasi tipe data 2 titik kurung buka titik koma. Untuk selanjutnya yaitu mengubah nama kolom. Nah, sintak yang digunakan yaitu alter tabel spasi nama tabel spasi change kolom spasi nama kolom lama spasi nama kolom baru spasi tipe titik koma. Nah, untuk yang ke-10 yaitu bisa dengan menambah kolom baru pada tabel. Nah, sintak yang digunakan yaitu alter tabel spasi nama tabel spasi add spasi field baru tipe titik koma. Kemudian untuk pernyataan-pernyataan pada DML atau Data Manipulation Language itu ada banyak. Yang pertama kita bisa menggunakan insert. Nah, insert sendiri digunakan untuk memasukkan data pada tabel database. Sintak yang digunakan yaitu insert spasi into spasi nama tabel spasi value kurung buka nilai 1, nilai 2, nilai ke n kurung tutup titik koma. Atau kita bisa menggunakan insert spasi into spasi nama tabel kurung buka kolom 1, kolom 2, kolom n kurung tutup value kurung buka nilai 1, nilai 2, nilai n kurung tutup titik koma. Nah, untuk pernyataan selanjutnya dari DML yaitu update. Nah, update di sini dipakai untuk mengubah data yang ada pada tabel database. Sintak yang digunakan yaitu update spasi nama tabel spasi set kolom 1 sama dengan nilai 1
koma, kolom 2 sama dengan nilai 2, kurung buka siku, where kondisi, kurung tutup, titik, koma. Nah, perintah dalam tanda kurung buka, kurung tutup siku itu tersebut bersifat opsional untuk mengubah suatu baris dengan suatu kondisi tertentu. Kemudian untuk pernyataan DML yang ketiga yaitu delete. Delete di sini digunakan untuk menghapus data pada tabel database. Untuk sintaks yang digunakan yaitu delete spasi from spasi nama tabel kurung buka siku where kondisi kurung tutup siku titik koma. Kemudian untuk yang pernyataan keempat yaitu select. Nah, select sendiri digunakan untuk menampilkan isi data dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Dari select sendiri bisa dengan cara menampilkan data untuk semua kolom, menampilkan data untuk kolom tertentu saja, menampilkan data dengan kondisi data tertentu dengan klausa where, atau memberikan nama lain pada kolom, dan juga menampilkan data lebih dari 2 tabel. Selanjutnya untuk SQL yang ketiga yaitu DCL, yaitu Data Control Language. Nah, untuk pernyataan dari DCL sendiri itu ada 2, yaitu revoke dan grant. Untuk revoke sendiri digunakan untuk menghilangkan hak akses yang telah diberikan dengan perintah grant. Sintaks yang digunakan yaitu revoke spasi insert spasi on, nama underscore user underscore db spasi from spasi artikel titik koma. Untuk pernyataan grant yaitu digunakan untuk memberikan hak akses pengguna ke database. Sintaks yang digunakan yaitu grant select on db underscore belajar to spasi nama underscore user titik koma. Kemudian di sini akan diberikan soal diskusi. Nah, dari soal diskusi ini silahkan kalian kerjakan dengan cara menggunakan MySQL yang akan dijelaskan sebagai berikut. Ya, kita akan praktek memodifikasi tabel menggunakan bahasa query berupa SQL. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan aplikasi MySQL. Langkah pertama kita buka dulu aplikasinya MySQL. Bisa download di Google ada. Kalau yang belum download silahkan download. Kalau yang sudah punya silahkan untuk bisa langsung praktek bersama. Kita isi passwordnya dulu. Nah, ini nanti kita memodifikasi tabel. Yang pertama kita akan menambah kolom tabel, terus menyisipkan kolom tabel. Yang ketiga kita akan mengganti nama kolom tabel, dan juga yang terakhir kita nanti akan menghapus kolom tabel. Menghapus salah satu kolom tabelnya ya. Di sini kita ketik use MySQL dulu. Titik koma. Lalu kita memberikan nama filenya dulu. Nama database-nya dulu. Caranya ketik create database. Namanya terserah. Di sini saya menggunakan kelompok 8. Lalu titik koma, enter. Nah, untuk mengetahui nama database-nya sudah sempurna atau belum, kita bisa ketik show databases. Titik koma, enter. Nah, di sini sudah ada nama kelompok KLMPK 8. Kita menggunakan use kelompok 8. Jangan lupa titik koma. Nah, selanjutnya kita membuat tabelnya dulu untuk bisa dimodifikasi. Caranya create tabel. Di sini saya membuat tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Enter dulu, baru kita isi yang di dalam tabelnya nanti. Dan name, nama, dan juga alamat. Name ini karena bentuknya nanti adalah angka, maka tipe datanya adalah char.
Lalu kita masukkan kira-kira membutuhkan jumlah karakter atau jumlah angka berapa. Misalnya 10. Kalau misal hanya 02 berarti carinya hanya 2. Kalau ini misal 10. Lalu jangan lupa name ini nanti adalah primary key-nya. Primary key. Koma, lanjut nama. Nama ini tipe datanya varchar. Kita kasih kira-kira jumlah hurufnya 30 maksimal. Nah, selanjutnya ada alamat. Alamat juga varchar. Jumlah karakternya kita kira-kira 220. Kalau sudah kurung tutup, jangan lupa titik koma. Enter. Nah, karena query sudah oke, untuk melihat apakah sudah ada tabelnya, kita menggunakan bisa show tabel. Show tables. Titik koma, enter. Nah, sudah ada ya tabel di kelompok 8 ini ada 1 mahasiswa. Tabel mahasiswa. Nah, kita selanjutnya akan membuat kolom-kolom pada tabel mahasiswa di sini. Caranya yang pertama, selanjutnya ketika ingin melihat apakah sudah ada kolom-kolomnya di tabel mahasiswa, caranya kita ketik teks deskripsi mahasiswa. Teks mahasiswa. Titik koma. Nah, di sini sudah ada file name, nama, alamat, dan juga tipe-tipenya. Kalau name char 10, nama varchar 30, alamat varcharnya 20. Nah, yang name ini sudah primary key. Oke, selanjutnya kita masukkan insert datanya untuk setiap kolom pada tabel. Caranya insert into tabelnya tadi namanya apa? Mahasiswa. Enter dulu. Lalu kita ketik values. Kurung buka. Name, kita ketik name-nya 1810610030 misalnya. Lalu kita ketik namanya. Misal kalau nama harus dikasih tanda petik atasnya. Kalau varchar itu harus dikasih tanda ketik atas. Ya, kalau tipe varchar harus ada tanda petik atas. Contohnya namanya Salmari Ayah. Salmari Ayah, petik, koma. Alamatnya misal Kudus. Kurung tutup, koma. Selanjutnya kurung buka lagi, name lagi. Koma, ketik atas, Jumaila Istian, koma, alamat Kudus. Selanjutnya koma lagi. Misal ini nanti saya sampai 3 aja ya. 3 mahasiswa. Boleh lebih juga bisa. 18 koma, petik. Alamatnya Grobogan. Kalau sudah sampai akhir, kita kasih titik koma.
lalu enter. Nah, karena udah oke query-nya, kita bisa melihat apakah sudah masuk ke dalam kolom atau belum. Caranya select bintang spasi from mahasiswa. Titik koma jangan lupa. Enter. Nah, di sini sudah ada database-nya. Tabel mahasiswanya. Ada name, nama, alamat, dan juga isinya ada. Selanjutnya kita masuk ke modifikasi tabelnya. Yang pertama, kita akan menambahkan kolom tabel baru dengan alter tabel. Caranya, alter tabel, ketik alter tabel, lalu nama tabelnya tadi apa? Di sini nama tabelnya mahasiswa, jadi alter tabel mahasiswa. Untuk menambahkan kolom tabel, maka add column. Add column, kita akan menambahkan kolom jurusan. Misalnya. Jangan lupa, jurusan itu varchar, kasih tipe datanya, dan kasih jumlah kira-kira karakternya. Misal 20. Jangan lupa titik koma. Enter. Nah, query sudah oke. Coba kita lihat ke tabelnya. Tabel mahasiswa. Apakah sudah ada kolom tabel jurusan? Caranya desk mahasiswa. Titik koma. Nah, di sini sudah ada file baru yaitu jurusan. Nah, selanjutnya yang kedua tadi kita akan menyisipkan tabel, kolom tabel ya. Kita akan coba menyisipkan kolom tabel prodi. Caranya juga pakai alter table. Alter table, jangan lupa nama tabelnya apa, mahasiswa. Lalu add kolom prodi, jangan lupa varchar, misalnya 10. Nah, menyisipkan antara alamat dan jurusan, berarti di antara sini, berarti after alamat ya. Kita ketik after alamat. After alamat. Jangan lupa titik koma. Enter. Kita coba lihat tabelnya, tabel barunya. Dengan cara desk mahasiswa, ini kita copy aja biar cepat. Nah, desk mahasiswa, enter. Nah, di sini sudah ada field-nya name, nama, alamat, dan di antara alamat dan jurusan ini sudah terdapat kolom tabel yang bernama prodi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kita akan mengganti nama kolom. Misalnya di sini nanti kita akan mengganti nama prodi menjadi program studi. Nah, caranya dengan alter table juga. Alter table. Mahasiswa. Rumusnya adalah ceng prodi. Nah, langsung saja kita ketik yang akan diganti. Program studi misalnya. Program studi. Biar kelihatan, kita tarik ke atas dulu. Program studi. Jangan lupa varchar-nya. Misalnya 10. Lanjut titik koma. Enter. Nah, coba kita cek tabelnya. Nah, di sini yang awalnya prodi sudah berganti menjadi program studi. Paham ya? Nah, yang terakhir kita akan menghapus salah satu kolom pada tabel.
Nah, caranya alter table, mahasiswa, nama tabelnya. Lalu caranya drop kolom. Kalau membuat kolom atau menambah kolom itu add kolom. Kalau menghapus salah satu kolom yaitu drop. Nah, drop, coba kita akan menghapus jurusan misalnya. Kita drop jurusan. Drop kolom jurusan. Sudah, titik koma, enter. Oke, query sudah oke. Kita coba cek pada tabelnya. Dex mahasiswa lagi ya. Nah, di sini sudah fieldnya tidak ada kolom jurusan. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini dulu prakteknya. Hanya beberapa modifikasi tabel dari sekian banyak modifikasi tabel ya. Kalian bisa cari sendiri di tutorial YouTube misalnya. Semoga bermanfaat. Cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.